Yesus itu baik dan kasih-Nya kekal untuk selamanya. Kemuliaan-Nya kekal dan abadi. Puji Dia, haleluya. Salam jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali kita berjumpa di dalam mimbar GSK Bogor. Kita memasuki bulan Juni dan ini merupakan minggu yang pertama. Sudah hampir 2 bulan lebih kita tidak beribadah secara langsung, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Maka dari itu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara online. Mari saudara boleh mengikutinya, boleh beribadah bersama dengan keluarga, dan biarlah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan ingin memberkati kita. Saudara, izinkan saya untuk menyampaikan ada satu peribahasa yang mengatakan demikian. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa ini bisa menggambarkan kenyataan hidup yang bisa terjadi pada orang percaya, termasuk saya dan saudara. Dan inilah yang membuat kita seringkali putus asa. Banyak pergumulan, kita sudah berdoa, tetapi jawaban dari Tuhan itu tidak kunjung datang. Kita merasa bahwa Tuhan mungkin gak menolong kita. Saudara, hal ini sama yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur mengalami pergumulan, merasa tidak ada pertolongan Tuhan di dalam kesulitan hidup yang ia alami. Jiwanya gelisah dan tertekan. Melalui lirik-lirik lagu yang memilukan, ia mengungkapkan perasaan hatinya. Maka lahirlah Mazmur pasal 42, merupakan Mazmur ratapan. Mari kita lihat Mazmur pasal 42 ayat 1-12, tetapi saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Saudara, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, besar kemungkinan saat itu pemazmur dan orang-orang Israel lainnya menjadi tawanan di Babel, yaitu pembuangan di Babel, dan hidup dalam pembuangan di sana. Bila demikian saudara, kita bisa membayangkan bahwa perlakuan yang tidak manusiawi, kerja paksa, makian dan cemoohan, bagian hidup sehari-hari yang pemazmur alami. Jiwa mereka tertekan, kebanggaan bahwa mereka sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa yang besar, umat kesayangan Allah, hanya menjadi kenangan. Bertahun-tahun mereka hidup menderita berulang-ulang, mereka berseru juga kepada Allah. Namun permohonan mereka tidak kunjung ada jawaban dari Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan mereka di masa-masa pembuangan saat itu, saudara. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah melanda hati umat Allah. Kerinduan ini diwakili oleh sang pemazmur di dalam ungkapannya di dalam ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Saudara, ketika para pelukis mengambil sebuah objek lukisan, mungkin saudara pernah melihat ada sebuah lukisan pemandangan, di sana ada seekor rusa. Tetapi saudara, biasa mereka cenderung memanjakan mata orang dengan menonjolkan segi keindahan dan ada rusa di situ. Kita bisa bayangkan ada air, ada rumput yang hijau, hutan yang lebat, begitu indah. Namun saudara, dalam hal ini saya kira pemazmur tidak bermaksud melukiskan rusa yang demikian, tetapi pemazmur melukiskan yaitu seekor rusa yang berada di sebuah hutan yang kering. Tidak ada air sama sekali, tak ada lagi daun yang hijau, tak ada lagi kupu-kupu yang terbang barangkali, tak ada lagi burung-burung yang berkicau, dan tak ada lagi rumput yang hijau selain petak-petak tanah kering dan retak-retak. Karena apa? Karena kemarau. Sudah kita dapat bayangkan rusa dalam keadaan seperti itu. Tak ada kebutuhan lain yang ada di dalam dirinya kecuali menemukan sungai yang berair deras, yang jernih, dan dia akan minum di sungai itu. Saudara, itulah lukisan jiwa yang dilanda kerinduan untuk bertemu dengan Allah yang dilakukan, yang dialami oleh si pemazmur. Ratapan kerinduannya akan Allah diungkapkan lebih lanjut dengan berkata di dalam ayat yang ketiga, saudara. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sekarang ia melukiskan kerinduannya dengan suatu pengontrasan yang menggugah, saudara. Yaitu jiwanya yang haus dibandingkan dengan Allah yang hidup. Perkataan Allah yang hidup melukiskan bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, berbeda dengan dewa-dewa Babel. Pemazmur sadar, mulai sedikit-sedikit sadar tentang hal ini, saudara, yaitu tentang kasih Allah. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, ia bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini merupakan suatu pertanyaan yang lahir karena kebutuhan yang sangat besar dan mendesak. Sekarang Israel yang mewakili diri pemazmur baru bisa menghargai apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dulu mereka mengabaikan Allah, tidak menaruh perhatian kepadanya. Jangankan menaruh perhatian kepada Tuhan, menaruh dalam firman-Nya, tegurannya dan kasih-Nya, tidak mau mendengarkannya. Sekarang Israel tiba pada pemahaman bahwa persekutu dengan Tuhan itu merupakan suatu anugerah. Ketika pemazmur berusaha mempertahankan imannya, mereka mencemoohnya. Di mana Allahmu? Cemoohan itu menghancurkan hatinya bagai anak ayam kehilangan induknya. Ia tidak punya tempat untuk berlindung. Karenanya ia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari ia berduka, dirundung kesedihan. Celakanya Allah pergi entah kemana. Saudara, kita bisa memiliki pengalaman yang sama seperti mereka atau seperti pemazmur. Mungkin kita merasakannya, pernah mengalaminya, yaitu merasa ditinggalkan Allah. Saya pikir wajar bila kita pernah merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan. Juga wajar bila kita mengeluh dan meratap, mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, dia meratap. Saya percaya Allah dapat memahami sepenuhnya kesakitan di dalam diri kita, kesedihan di dalam diri kita, ataupun ketakutan yang kita rasakan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah suatu kebenaran Alkitab bahwa menjadi anak Tuhan tidak akan lepas daripada kesukaran dan kepedihan. Namun jika kita berhenti hanya sebatas meratap,
kita akan terpuruk. Tetapi jika kita ubah ratapan menjadi sukacita, kita akan menjadi pemenang. Dengan demikian, bagaimana caranya mengubah ratapan menjadi sukacita, dan pada akhirnya kita menjadi umat pemenang? Ada kiat-kiat yang dilakukan oleh pemazmur. Apa saja kiat-kiatnya, saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan, mengingat masa-masa indah bersama dengan Tuhan, yaitu di dalam ayat yang kelima. Setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk, lalu ia memutuskan untuk tidak membiarkan keadaannya berlarut-larut. Ia mengarahkan mata imannya kembali kepada Allah dan menembus kegelapan di hadapannya. Karena itu ia berkata di dalam ayat yang kelima demikian. Karena itu ia berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Apa maksud perkataan ini, saudara? Rupanya pemazmur ingin mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah dulu, sebelum bangsa Israel dijajah dan dibuang ke Babel. Pada waktu itu mereka seringkali mengadakan perayaan atau kebaktian di bait Allah, yaitu di Yerusalem. Sebagai salah satu penyanyi dari Bani Korah, saudara, ia memimpin umat Israel, yaitu berjalan ke rumah Allah. Mereka percaya kehadiran dan penerimaan Allah mendatangkan sukacita besar bagi umatnya. Inilah saat yang manis bersama dengan Allah. Inilah yang diingat oleh pemazmur. Mengenang saat-saat manis bersama dengan Allah penting bagi pemazmur dan juga bagi kita khususnya. Saat jiwa kita gundah gulana dan meragukan kasih Allah, yaitu kenangan ini memaksa kita melihat lagi, yaitu album kenangan kita dengan Allah. Saudara, ada banyak momen-momen yang indah saat kita lewatkan bersama-sama dengan Allah. Saat-saat di mana kita merasa kagum kepada pribadinya. Saat di mana kita merasakan kasih-Nya, kebaikannya yang luar biasa. Kenangan-kenangan manis inilah yang akan menjadi langkah awal mengembalikan iman kita kepada Tuhan. Di saat kita sedang terpuruk, di saat kita dalam ketakutan, di saat kita dalam kepedihan, di saat kita dalam kesedihan, di saat kita dalam pergumulan berat, ingatlah kenangan kita, ingatlah album kenangan kita bersama dengan Tuhan. Pada saat itu Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam diri kita, sehingga kita mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih. Pada saat aku bergumul, pada saat aku berdoa, Dia telah menjawab doaku. Tetapi jangan sampai saat ini ketika kita merasa pertolongan tidak kunjung datang, lalu kita meratap dan kita putus asa. Kita tidak ada sukacita lagi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan sampai kita melupakan kenangan-kenangan kita bersama dengan Tuhan. Ini langkah yang penting, saudara. Karena apa, saudara? Pada waktu persoalan hidup yang berat dan beruntun datang dalam hidup kita, kebanyakan kita akan cenderung terpaku pada persoalan-persoalan tersebut. Betul? Pasti. Kita terpaku dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hati kita fokusnya ke situ. Tuhan, nanti dulu. Firman Tuhan apa? Kita abaikan dulu. Kita susah dalam kehidupan kita, di dalam menjalaninya, kebutuhan kita. Mari saudara, hari ini diingatkan supaya kita bisa mengenang album kita bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika berhenti hanya sebatas meratap, maka kita akan terpuruk.
Tetapi jika kita ubah ratapan menjadi sukacita, dengan demikian kita akan menjadi pemenang. Caranya yang pertama, mengingat masa-masa indah bersama dengan Tuhan, di mana kasih Allah telah dinyatakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, yaitu memiliki penguasaan diri, yang artinya adalah mengendalikan perasaan dengan pikiran. Ini yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu di dalam ayat yang ke-6 bagian A. Hal kedua yang diperbuat pemazmur untuk mengubah ratapan menjadi sukacita dan untuk membangkitkan imannya kembali ialah mengendalikan perasaannya dengan pikirannya kepada jiwanya. Pemazmur bertanya, ayat 6 bagian A, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Selama ini diri pemazmur dikuasai oleh perasaannya sehingga imannya terombang-ambing. Namun ia bisa menguasai dirinya setelah dia membuka kembali album kenangannya bersama dengan Tuhan. Dia membuka kembali cinta kasihnya pada saat itu terhadap dirinya. Maka dia menegur jiwanya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Saya yakin saudara, pengenalan atau kebenaran kita dibangun atas pengetahuan akan Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Di dalam firman-Nya. Dari firman-Nya kita mengetahui Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Ini adalah janji Allah. Jadi saudara, jangan terpaut pada persoalan-persoalan hidup. Jangan selalu berada di dalam kubangan masalah terus. Tetapi kita harus bangkit dari tekanan hidup dan harus menjadi seorang pemenang. Kita harus bangkit. Walaupun saya dan saudara punya banyak persoalan, pergumulan hidup, apalagi masa-masa pandemi ini saudara. Semua merasakan, saya pun merasakan. Mari pemazmur hari ini mengingatkan saya dan saudara untuk bangkit, untuk mengenang kembali kenangan bersama dengan Tuhan, untuk bisa menguasai diri kita sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, bisa menghadapi persoalan hidup kita saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga, yaitu menaruh harapan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan hidup kita. Ayat yang ke-6 bagian B. Yang diperbuat pemazmur mengubah ratapan menjadi sukacita dan untuk membangkitkan imannya kembali, ia lakukan dengan berharap lagi kepada Allah sebagai penolong hidupnya dan sebagai Allahnya. Setelah pemazmur menegur jiwanya yang terombang-ambing, dengan mantap ia memerintahkannya, berharaplah kepada Allah. Itulah sebabnya pemazmur berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, di dalam ayat 6 bagian C. Suatu komitmen telah dibuat oleh pemazmur saudara, yaitu komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan seperti dulu masa-masa indah bersama dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Pemazmur percaya bahwa Tuhan menaruh sebuah senyuman di wajahnya. Ia adalah Allahku katanya. Sehingga wajah pemazmur yang dirundung ratapan kini berubah menjadi sukacita karena ia kembali berharap kepada Tuhan yang dia agungkan. Berharap kepada Allah di masa-masa sulit, apalagi setelah Allah tampak mendiamkan kita di dalam pergumulan yang panjang, bukanlah hal yang mudah saudara. Seringkali terjadi keputusasaan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita akhirnya menjadi mundur. Seringkali kita menjadi lemah di dalam iman kita. Namun menjalani masa-masa sulit tanpa harapan, tanpa semangat,
ibarat sebuah sampan yang terkatung-katung di tengah laut yang luas dan buas, terombang-ambingkan. Kenapa kita harus berpengharapan? Agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan bisa mengubah ratapan menjadi sukacita. Kepada siapa kita harus berharap? Tentunya kepada Allah, karena Dialah satu-satunya sumber pertolongan hidup kita. Seperti pemazmur ungkapkan bahwa Tuhanlah penolong hidupku, maka aku akan berharap kepadamu. Jangan berharap kepada manusia, saudara. Karena manusia seringkali tidak bisa kita andalkan. Ada pepatah Cina mengatakan demikian, saudara. Kan yen kan men, ni tesin pu setau. Artinya apa? Lihat orang, lihat muka atau lihat wajah. Tetapi kita tidak tahu isi hatinya. Kita hanya bisa melihat rupa atau fisik atau keadaan yang begitu baik, yang menjanjikan terhadap orang itu, tetapi belum tentu isi hatinya. Kita tidak tahu apakah dia mau menolong atau tidak, apakah dia tulus atau tidak tulus. Maka dari itu, saudara, kita harus tetap berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia atau dunia ini, pasti akan mengecewakan. Tapi seperti pemazmur, bahwa dia tetap akan berharap kepada Allah sebagai penolongnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan hari ini bahwa jika kita berhenti hanya sebatas meratap, maka kita akan terpuruk. Tetapi jika kita ubah ratapan menjadi sukacita, dengan demikian kita akan menjadi pemenang. Bagaimana caranya, saudara? Mari kita ikuti kiat-kiat seperti pemazmur lakukan, yaitu mengingat masa-masa indah bersama dengan Tuhan, di mana kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang kedua, mengendalikan perasaan kita dengan pikiran atau kita memiliki penguasaan diri. Kendalikan perasaan yang berespon pada persoalan-persoalan hidup yang dihadapi, yaitu dengan pengenalan yang kokoh kepada Allah yang hidup itu. Yang ketiga, yaitu menaruh harapan kepada Allah yang kekal sebagai satu-satunya sumber pertolongan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Engkau menyatakan melalui firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan supaya kami harus bangkit, bukan lagi untuk berkubang dalam kepedihan dan dalam persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan, berilah kami keberanian untuk mengatasinya tanpa rasa takut, menghadapinya tanpa keparahan dan meninggalkannya tanpa rasa malu. Berilah kami hikmat untuk bangkit tanpa mengasihi diri kami sendiri, percaya tanpa kompromi, dan terus maju tanpa rasa bersalah. Dan beri kami, Tuhan, pengertian hingga akhirnya kami beroleh masa depan yang layak kami dapat. Dan ajar kami supaya kami berdiri teguh dalam iman kami untuk menghadapi kenyataan hidup dengan menaruh harapan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka